makan apa nih? Pakai daun bawang raksasa. Kenapa sih orang-orang Korea tuh sedoyan itu sama bawang? Kali ini Mimin nyamperin Wonjo Tukdak Dakhan Mari. Terjemahannya sih ya sup ayam utuh gitu. Bahan-bahannya herbally banget ya, termasuk bawang-bawangannya. Tapi herannya walaupun suka makan bawang, tapi orang Korea tuh gak bau badan sama sekali loh. Kok bisa ya? Padahal makan apapun pasti pakai bawang. Termasuk ini nih, bawangnya gede pol. Kali ini ayamnya juga gede banget guys. Dan sayangnya makan di sini satu orang tuh harus pesen 1 ekor ayam. Karena Mimin 2 orang jadi 2 ekor ayam guys, gede banget. Tapi ini kuahnya tuh bener-bener ngaldulai banget. Lihat deh, pahanya doang segede itu, apalagi 1 ekornya. Tapi jujur ya, ini tuh enak banget loh guys. Buat Mimin yang suka daun bawang, ini tuh enak banget. Bisa makan daun bawang yang kres-kres. Buat yang cari makanan halal di Korea, ini bisa jadi opsi sih. Dan mereka tuh juga jual sate ayam yang panjang-panjang kayak gini loh guys. Bumbunya pedes-pedes gurih, enak banget deh. Yuk cobain juga. Cuman 1,7 juta aja bisa pesta Hanwoo beef. Kalau mau daging Hanwoo murah ya mesti ke Korea dulu lah guys. Tuh dibakarin langsung sama upahnya. Nah ini tuh nama tempatnya jadi barbecue yang ada di Itaewon. Denger-denger nih ya, katanya Jungkook BTS tuh sering kesini guys, karena deket banget sama rumahnya. Iganya tuh gede-gede banget. Gila, dagingnya setebel itu guys. Ini tuh pesen paketan yang 1,7 juta dan itu udah puas banget bisa makan bertiga. Nah dagingnya tuh masih dipanggang lagi di depan kita guys. Dan ini manggangnya pakai arang. Dagingnya ini udah dimarinasi. Ya ampun, ini tuh dagingnya lembut, empuk, juicy banget. Dan yang bedain dari barbecue yang lain, daging-dagingnya ini tadi tuh udah diasap dulu baru dipanggang lagi. Makannya tuh paling enak pakai nasi dan kimchi guys. Ini kombinasi yang paling mantep sih, enak banget. Kimchinya asem, seger dan alkoholik. Rasanya Mimin mau tinggal di Korea aja deh biar bisa makan Hanwoo beef setiap hari. Tuh kan 1,7 juta udah dapat sebanyak ini guys, termasuk murah banget kan. Dan ini iganya yang banyak lemaknya gitu loh. Begitu dimakan, jus lemaknya tuh langsung moncrot di mulut Mimin guys. Terus juga masih ada seratnya gitu, khas Hanwoo beef. Di setnya ini juga udah termasuk kimchi jjigae yang ada dagingnya juga loh. Kalau ke Korea kalian wajib kesini. Guys, ayam ini tuh 1 ekor loh, tapi kenapa kecil banget ya? Masa ayam masih kecil udah dimasak sih? Dan rata-rata ayam di Lombok tuh yang kecil-kecil kayak gini loh. Khususnya ayam taliwang. Dan yang Mimin samperin ini ayam taliwang yang paling terkenal di sini guys, taliwang khas Pak Udi. Beneran sekecil itu guys ayamnya. Jadi seporsi itu dapatnya 1 ekor ayam kecil ini. Bisa dibakar dan digoreng. BTW ini jenis ayam apa ya kok bisa kecil kayak gini? Makanya pakai plecing kangkung dan sambal khas Lombok yang pedes banget. 1 ekor ayamnya cuman segini guys. Ini Mimin pilih yang bakar ya guys, dan bumbunya merah banget ya. Tuangin plecing kangkung dan beberuk terong. Sayur-sayurannya ini kres-kres banget guys. Lombok kan emang terkenal sama kangkung dan beberuk terongnya. Yang Mimin pegang ini setengah ekor ayam loh guys. Ini banget, imut-imut. Dagingnya emang gak sebanyak ayam biasanya, tapi ini tuh gurih banget. Bumbunya pedes, smoky, ngeresep banget sampai ke dalam guys. Gak ditemuin cita rasa manis di sini, cuman pedes gurih aja. Kuliner Lombok tuh emang selera Mimin banget. Kalau ke Lombok wajib nyamperin taliwang Pak Udin ya. Kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah ini tuh sistemnya prasmanan ya guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini best sellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak. Ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys. Ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri, free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak dan kenyang guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin mata dan dabu-dabu. Wah gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys, ayam bakar madu, kulit crispy sampai ceket crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini
nih. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-in-nya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi. Spesialis ayam goreng khas Jakarta. Kalau resep mama buka dari tahun 94 di Tomang, Jakarta. Berburu ayam goreng sampai masuk-masuk ke dalam perumahan guys. Ini tuh bener-bener di pemukiman warga. Nih namanya ayam goreng Tujoyo. Meskipun pelanggannya banyak yang Cina, tapi di sini tuh udah tersertifikasi halal. Selain ayam, kita juga ada bebek, jeroan sapi buat yang pecinta kolesterol, ada paru, usus, lidah, sama babat. Dengan sambal khas Tujoyo plus kecap yang kita racik sendiri dan nasi uduk yang kaya akan rempah. Terus gorengnya itu dadakan guys, pakai minyak bersih. Jadi berasa dimasakin bapak sendiri. Langsung kita tumplekin ayamnya guys. Dan ini tuh sambal terasinya Mimin udah campurin kecap dan jeruk limau ya. Mimin udah gak sabar banget buat nyobain ayam goreng Tujoyo ini. Ya ampun, alama empuknya. Gila, langsung melotol semua guys. Bumbunya ngeresep, rempahnya berasa, nasi uduknya dan aroma santan beserta dedaunan dari nasi uduknya tuh keluar banget. Yummy. Nah yang suka krokot-krokot, di bulan Januari ini mereka kasih promo gratis free tulang-tulangan kayak gini guys. Dan ini masih ada dagingnya loh, ada ceker dan leher. Gila sih, ini Mimin makannya lekoh banget. Ini Mimin tadi juga pesen bebek, kulit crispy dan jeroan sapi guys. Buat yang nggak mau kecap, di sini juga ada sambal bawang guys. Ini Mimin pakein ke bebek gorengnya. Teksturnya ngeprul dan gak bau perengus sama sekali. Mimin makannya bareng sambal bawang dan pete yang masih melenus-melenus. Terus aneka jeroan sapinya ini recommended pal. Bersih banget dan bumbunya ngeresep. Sayur asemnya juga nih, suweger tenang. Cuslah samperin ayam goreng Tujoyo yang ada di Ngagel Madia 1 nomor 20 Surabaya. Cuman 20 ribuan udah bisa makan sushi fresh di sini. Salmon sashiminya tebel-tebel, gede banget potongannya. Sushi Gun ini tuh hidden gem banget ya, belum banyak yang ngomongin. Begitu masuk udah ada logo halal MUI loh guys. Di dalam luas banget tempatnya, indoor, ber-AC dan selalu rame kayak gini dong. Begitu buka menunya, gila murah banget guys harganya. Mulai 17 ribu lah udah dapat sushi. Tapi ini tuh bukan sushi abal-abal ya guys, beneran sushi premium. Ada Aomori roll dan Fuji roll. Rollnya gede-gede banget guys, sampai Mimin susah ngemplok. Dan ini bener-bener seger ikan mentahnya. Dicocolin ya sama kecap asinnya. Wah Mimin suka nih sama kecap asinnya, premium. Lihat deh salmon bomb dan gyuchizi nigirinya, gendut-gendut banget itu, cuma 20 ribuan. Saus mentanya tuh thick, creamy, enak banget. Salmon sashiminya nih murah, cuma 50 ribuan. Tapi salmonnya tebel-tebel dan fresh. Keterlaluan murah dengan kualitas sebagus ini guys. Salmon tatakinya ini juga wajib kalian coba ya. Seger banget salmonnya. Karena ikannya seger-seger, jadinya Mimin berani pesen chirashi donnya guys. Isinya ada salmon, tuna, tobiko sebanyak itu, cuma 58 ribu aja. Waduh, gak salah harga apa ya? Ini juga yang bikin Mimin kalah, pesen banyak banget di Sushi Gun. Inarisan cukanya bener-bener monster ya ukurannya. Ada cuka wakame dan gurita di atasnya. Untuk kriuk-kriuknya kalian wajib pesen salmon skin ini guys. Beneran ya, Sushi Gun ini wajib viral dan rame. Yuk guys, ramein. Ketemu lagi ayam seekor tapi mungil banget guys. Dan ini ada di Korea. Ada opa-opa jualan ayam utuh guys. Namanya tuh Hanguk Tongdak. Screenshot aja ya lokasinya di sini. Kalau kalian taunya Korean fried chicken itu yang ditepungin dan disausin. Nah yang tradisional tuh kayak gini guys. Ayamnya seekor kecil-kecil dan digoreng tanpa tepung. Tuh tanpa saus apapun guys. Jadi cuma disajiin kayak gini doang. Dan biasanya orang-orang Korea tuh makannya bareng bir dingin. Dan dijualnya tuh harus per ekor ya. Kalau pesen pahanya doang ya nggak bisa lah. Sekecil ini loh pahanya. Ayo kira-kira yang ini jenis ayam apa ya? Kirain Mimin ayam ini tuh udah dimarinasi ya sebelumnya. Lah ternyata ini tuh hambar banget guys. Gak ada asin-asinnya. Tapi sebenarnya ayamnya doang ini udah gurih kok. Orang-orang Korea tuh emang gak demen asin. Ini jadinya kalau pekerjaan pelayan restoran digantiin sama robot. Korea tuh emang paling cepet ngatasin antri yang lama. Tuh guys, antreannya sepanjang ini. Mimin tuh lagi makan di Myeongdong Gyoza yang udah dapat Michelin berkali-kali. Tempatnya guys rame banget. Tapi tenang aja, walaupun hektik tapi pelayanan mereka tuh cepet banget karena pakai robot pengantar makanan. Anti miskom guys, dan udah datang aja tuh makanan Mimin. Ada kalguksu dan mandu bestseller mereka. Mimin juga dikasih tahu kimchi yang ada di meja bisa dihabisin sepuasnya. Seporsi mandunya ini dapat 10 biji ya guys. Banyak banget dan ukurannya lumayan gede. Kulitnya tipis dan isinya tuh full daging babi cincang. Ada kres-kres dari irisan sayurnya juga guys. Nah ini the famous kalguksunya guys. Minyak panjang, tebel, dan serius deh teksturnya tuh kenyal banget guys. Terus yang Mimin suka licin slurpy gitu loh. Apalagi ini disajiinnya panas-panas gitu guys. Mantep banget. Di dalamnya udah termasuk mandu juga kayak gini nih. Awalnya Mimin pesimis bakalan hambar ya, tapi ternyata kuahnya tuh gurih, flavorful banget. Sesuai guys sama lidah Mimin.
Dessert di Korea tuh another level sih emang. Gimana ceritanya ya mereka bisa bikin dessert semenarik dan seenak ini rasanya? Padahal katanya Jepang tuh lebih unggul dari segi apapun dari Korea. Tapi menurut Mimin, Korea tuh menang telak sih soal pastry. Gila sih guys, pastry-nya tuh gede-gede banget. Ada croissant, salt bread, dan banyak banget macamnya. Antrian orang-orangnya tuh sampai overload kayak gini loh guys. Catat ya kalau kesini namanya tuh Soha Salpon Cafe. Cafe-cafe di Korea tuh levelnya udah di atas guys. Tempatnya super estetik, terus pastry dan minumannya tuh selalu menarik. Nih Mimin pesen pistachio croissant. Pas dibelah krim pistasionya tuh luber banget. Dan ini 100% kacang pistachio sama krim doang guys. Jadi rasanya tuh gurih, enak banget. Terus di atasnya ada taburan kacang pistachio yang kris-kris. Dan pastinya Mimin juga pesen salt bread mereka yang lebih gede daripada salt bread yang lain. Di luar tuh teksturnya crust dan dalamnya airy dan chewy. Pastinya rasanya tuh asin guys, sampai ada kolam garam juga. Di permukaannya garamnya tuh gede-gede kayak gini. Fun fact lagi, setiap Mimin di Korea, cafe latte-nya tuh selalu enak guys, gak ada yang gagal. Terus yang penasaran samperin ya. Bola biliar yang bisa muncrat. Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhyong. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain best sellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai keskip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, gak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pritzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli.